Semangat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga semangat belajar hari ini masih sama seperti minggu lalu ya. Pembelajaran hari ini kita akan masuk dalam kompetensi dasar yang kedua, yaitu mengenai persamaan dasar akuntansi. Sebelum kita memahami persamaan dasar akuntansi, mari kita bahas sedikit yuk mengenai akun dalam akuntansi. Simak baik-baik penjelasan Ibu ya. Akun dikenal juga dengan sebutan perkiraan atau rekening. Yang dimaksud dengan akun dalam akuntansi adalah suatu daftar yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang bersangkutan dengan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Tujuan pemakaian akun ini adalah untuk mencatat data yang akan menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan. Akun ini memberikan informasi tentang kegiatan operasional perusahaan dari hari ke hari. Nah, dengan menggunakan akun ini, maka transaksi yang terdapat dalam perusahaan dapat dicatat secara lengkap dan tepat. Akun dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu akun real atau yang biasa disebut juga dengan akun neraca, yaitu akun yang pada akhir periode akan dilaporkan dalam neraca atau laporan posisi keuangan. Yang kedua adalah akun nominal atau yang biasa disebut juga dengan akun laba rugi, yaitu akun yang pada akhir periode akan dilaporkan di dalam laporan laba rugi. Kita akan bahas satu persatu ya. Tapi sebelumnya, kalian tahu nggak apa bedanya akun real dan akun nominal itu sendiri? Akun real itu merupakan akun yang sifatnya permanen, kontinu atau berkelanjutan, dan tidak pernah ditutup. Artinya, akun ini akan tetap terus ada, bahkan bisa berkembang loh. Nah, kalau akun nominal itu sendiri merupakan akun yang sifatnya sementara dan pada periode tertentu akan ditutup. Jenis akun real yang pertama adalah akun harta atau aset. Kalau bagi keluarga Cemara, harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi bagi perusahaan, harta merupakan sumber daya ekonomis. Harta dapat dikelompokkan lagi dari yang paling mudah berubah hingga tetap alias tidak berubah. Jenis akun real yang kedua adalah akun utang atau kewajiban. Gak cuma orang-orang aja yang punya utang, perusahaan juga punya utang loh. Dan akun terakhir yang masuk ke dalam jenis akun real adalah akun modal atau ekuitas. Bisa kebayang nggak ada sebuah perusahaan tapi nggak punya modal awal untuk menjalankan usahanya? Jawabannya mana mungkin ada. Setiap perusahaan untuk memulai usahanya pasti membutuhkan modal. Nah, modal ini dalam penggolongan akun masuk ke dalam kekayaan pemilik perusahaan yang disetorkan kepada perusahaan. Jadi,
misalnya kamu punya uang terus bikin usaha nih. Nah, uang yang kalian punya buat bangun usaha itu namanya modal. Sedangkan akun nominal atau akun laba rugi terdiri dari akun pendapatan. Pendapatan perusahaan itu bisa disamakan dengan pendapatan orang yang bekerja. Ya, kalau kalian masih sekolah, pendapatannya itu didapat dari uang jajan yang dikasih sama orang tua kalian. Kecuali kalau kalian punya sampingan, misalnya jualan pulsa, atau mungkin buka jastip atau jasa titip barang tertentu kayak yang lagi hype sekarang ini. Kalau di perusahaan, pendapatan itu merupakan hasil dari kegiatan operasional perusahaan, baik yang diterima secara tunai maupun non-tunai. Akun terakhir dalam jenis akun nominal adalah akun beban. Beban hidup yang sudah terlalu banyak, layaknya nggak perlu dipikirin, betul nggak? Banyak kegiatan yang nggak berfaedah bisa menjadi beban tersendiri. Sama seperti perusahaan, beban merupakan sebuah pengorbanan yang dilakukan dalam rangka kegiatan perusahaan, termasuk melakukan kegiatan menghabiskan manfaat sebuah barang yang dimiliki. Jadi, pengelompokan akun dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu akun real atau akun neraca dan akun nominal atau akun laba rugi. Akun real memiliki 3 jenis akun, yaitu akun harta, akun utang, dan akun modal. Sedangkan akun nominal memiliki 2 jenis akun, yaitu akun pendapatan dan akun beban. Masing-masing jenis akun dalam akun real maupun akun nominal memiliki golongan akun. Sekarang, mari kita simak penjelasan masing-masing golongan akun. Akun harta memiliki 2 golongan akun, yaitu harta lancar dan harta tetap. Harta lancar adalah kekayaan perusahaan yang berupa uang tunai atau kas dan saldo rekening di bank, serta kekayaan lain yang sangat mudah dijadikan uang atau umur pemakaiannya kurang dari 1 tahun. Sedangkan harta tetap adalah kekayaan berwujud yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan yang memiliki masa manfaat atau umur ekonomis lebih dari 1 tahun dan tidak dimaksudkan untuk dijual sebagai barang dagangan. Yang termasuk golongan akun harta lancar diantaranya yaitu kas, piutang usaha, persediaan barang dagang, perlengkapan, dan sewa dibayar di muka. Sedangkan yang termasuk golongan akun harta tetap diantaranya yaitu tanah, gedung, kendaraan, akumulasi penyusutan, dan peralatan. Akun utang memiliki 2 golongan akun, yaitu utang lancar atau utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Utang lancar atau utang jangka pendek adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu tidak lebih dari 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Sedangkan utang jangka panjang adalah kewajiban yang jangka waktu pelunasannya lebih dari 1 tahun. Yang termasuk golongan akun utang lancar diantaranya adalah utang usaha, utang gaji, utang beban,
biaya yang masih harus dibayar, dan pendapatan diterima di muka. Sedangkan yang termasuk golongan akun utang jangka panjang diantaranya yaitu utang bank, utang hipotek, dan utang obligasi. Modal adalah selisih antara harta dan kewajiban dan merupakan hak pemilik perusahaan atas sebagian harta perusahaan. Yang termasuk dalam golongan akun modal adalah modal usaha, prive atau pengambilan kas untuk kepentingan pribadi, dan ikhtisar laba rugi. Pendapatan adalah penghasilan yang diperoleh perusahaan yang dapat meningkatkan jumlah harta atau penurunan jumlah utang. Namun, perlu digarisbawahi, peningkatan atau penambahan harta yang berasal dari pembelian harta dan investasi oleh pemilik perusahaan dengan pinjaman tidak termasuk pendapatan. Pendapatan digolongkan menjadi dua, yaitu pendapatan operasional atau pendapatan usaha, yaitu hasil yang diperoleh dari kegiatan usaha pokok perusahaan, misalnya pendapatan usaha dan pendapatan sewa. Dan pendapatan non-operasional atau pendapatan di luar usaha adalah pendapatan yang diterima dari luar kegiatan utama perusahaan, misalnya pendapatan komisi, pendapatan bunga dari bank, ataupun laba atas penjualan harta tetap. Akun beban digolongkan menjadi dua, yaitu beban operasional atau beban usaha dan beban di luar usaha atau biasa dikenal dengan beban lain-lain. Beban operasional atau beban usaha adalah pengorbanan yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha. Di antaranya yaitu beban sewa, beban gaji, beban iklan, beban asuransi, beban listrik, air, dan telepon, serta beban penyusutan peralatan. Kemudian, beban di luar usaha adalah pengorbanan yang tidak langsung berhubungan dengan kegiatan pokok atau kegiatan utama sebuah usaha. Misalnya, beban bunga yang dibayar oleh perusahaan, beban pajak, atau rugi atas penjualan harta tetap. Mungkin di antara kalian ada yang pernah sekilas melihat ada beberapa kode di dalam akuntansi. Kode akun adalah suatu inisial atau tanda yang menggunakan angka atau huruf, atau bisa juga berupa kombinasi angka dan huruf untuk memberi tanda terhadap klasifikasi akun yang dibuat. Kode akun memiliki fungsi identifikasi, sehingga memudahkan untuk membedakan akun-akun tersebut dalam proses pencatatan transaksi nanti. Tujuan pengkodean akun dalam akuntansi diantaranya adalah meringkas nama akun, memudahkan identifikasi akun, dan untuk mengelompokkan akun. Kode akun dibagi menjadi 4 macam, yaitu kode numerik, kode desimal, kode mnemonik, dan kode kombinasi huruf dan angka. Kode numerik adalah pemberian kode dengan menggunakan angka pada akun-akun
tersebut yang dimulai dari angka 0 sampai dengan angka 9. Contohnya, kas dengan kode 111, piutang usaha dengan kode 112, dan seterusnya. Kode desimal adalah pemberian kode dengan menggunakan angka. Masing-masing angka menunjukkan kelompok, golongan, dan jenis akun. Dalam sistem pengkodean ini, kelompok akun sudah ditentukan dalam rubrik-rubrik. Kemudian, rubrik tersebut dijabarkan ke dalam golongan dan jenis akun. Misalnya, rubrik pertama isi akun harta dan golongan 10 menunjukkan harta lancar. Kemudian untuk jenis 101 menunjukkan akun kas, 102 menunjukkan akun piutang usaha, dan seterusnya. Kode mnemonik adalah pemberian kode dengan menggunakan huruf berdasarkan huruf awal akun. Misalnya, Aktiva diberi kode A, Aktiva lancar diberi kode AL, dan akun kas diberi kode K. Kode kombinasi huruf dan angka adalah pemberian kode di mana kelompok dan golongan akun menggunakan huruf, sedangkan untuk jenis akun menggunakan angka. Sebagai contoh, Aktiva lancar, akunnya kas, maka diberi kode AL-01. Jika Aktiva tetap akunnya gedung, maka diberi kode AT-03 dan seterusnya. Setelah kalian memahami pengertian akun, klasifikasi akun, macam-macam akun, dan pengkodean akun, satu hal lain yang perlu kalian pahami mengenai akun dalam akuntansi adalah aturan saldo normal tiap-tiap akun. Di dalam tabel tersedia 5 nama akun. Untuk akun harta dan beban, jika angkanya bertambah, maka dicatat pada posisi debit. Dan sebaliknya, jika harta dan beban berkurang, maka dicatat pada posisi kolom kredit. Sedangkan utang, modal, dan pendapatan, jika angkanya bertambah, maka dicatat pada posisi kolom kredit. Dan sebaliknya, jika utang, modal, dan pendapatan berkurang, maka dicatat dalam posisi kolom debit. Untuk kelima akun tersebut, posisi saldo normal berada pada kolom bertambah. Jadi, untuk harta dan beban, saldo normalnya selalu berada di debit, sedangkan utang, modal, dan pendapatan, saldo normalnya berada pada posisi kolom kredit. Demikian penjelasan materi pengenalan akun hari ini. Semoga bermanfaat. Dan persiapkan diri kalian ya untuk materi selanjutnya, yaitu materi persamaan dasar akuntansi. Sampai jumpa.